Halo Sobat Desa, kita berjumpa lagi di talk show Desa untuk Indonesia. Bersama saya Nuka Aswita, dan di talk show kali ini kita masih akan membahas tentang P3PD. Kalau di episode sebelumnya, kita sudah membahas seperti apa sih pencapaian P3PD di tahun 2023. Nah, ini kan 2024 kita siap. Nah, kita akan berbicara tentang P3PD di 2024. Seperti apa sih evaluasi dan proyeksinya? Kita bahas lagi bersama narasumber Nuka yang masih sama di episode sebelumnya. Ini ada Ibu Sesdijen Bina Pemdes, ada Dr. Fauda, MSc. Ibu, selamat datang kembali di Terima Talk kasih. Indonesia. Sehat Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita sama-sama sehat. Semoga sahabat desa yang menyaksikan talk show pada kali ini juga sehat ya Bu ya. Dan jangan lupa juga subscribe dulu podcastnya, talk show-nya maksud Nuke gitu kan. Di channelnya Teras Bersama. Bu, kalau kita ngomong kemarin tentang Learning Management System, LMS, baru sedikit kita singgung yang kemarin. Nah, lebih jauhnya lagi, Bu, rencana dari Learning Management System atau LMS ini di tahun 2024 seperti apa mungkin? Yang pertama kita mungkin kita setback dulu ke belakang bahwa memang di P3PD itu ada dua jenis pelatihan. Oke. Pelatihan yang dilakukan dengan tatap muka, lalu ada pelatihan yang menggunakan platform Online. learning system. Nah, untuk tahun 2024 kita sedang menyiapkan platformnya untuk LMS-nya, lalu menyiapkan juga siapa yang akan dilatih tahun 2024 menggunakan Learning Management System. Untuk orang-orang yang akan dilatih itu adalah orang-orang yang tahun 2003 ini dia mengikuti pelatihan melalui tatap muka. Oke. Di sebetulnya dia sudah para peserta ini sudah mendapatkan materi pelatihan dasar pada tahun ini, lalu kita akan tingkatkan pelatihannya melalui platform digital. Platform digitalnya, apalagi mungkin memang sekarang ini kita harus siap dengan teknologi digital yang semakin maju, seperti misalkan teknologi AI. Ya, di mana-mana sekarang pemerintahan sudah menggunakan AI untuk keperluan kerjaan yang jauh lebih singkat. Nah, bagaimana Bu? Penerapan AI ini juga ada pelatihannya untuk para aparatur desa. Maksudnya kan biar melek gitu loh, kita menghindari hoax karena banyak sekali suara-suara kita di cloning sama orang, nanti disangkanya ini suara si aparatur desa A atau B atau C, atau seperti apa nanti Bu? Untuk teknologinya sendiri melalui Learning Management System ini, memang pertama kita menyediakan konten-konten digital, di mana konten digital ini selain kita melakukan merekam video, menyiapkan video pembelajaran sendiri dengan para pelatih dalam bentuk tutorial, gitu ya. Ada juga yang konten-kontennya yang memang kita melakukan pengisian suara untuk memberikan variasi. Tapi tentu saja baik yang melalui video atau dengan pengisian suara tadi kita punya pakemnya lah, punya standarnya lah, standar untuk bagaimana pembuatan video, bagaimana penyiapan dengan pengisian suara dan lain-lain. Kita punya modulnya yang kita siapkan untuk itu. Jadi ya mudah-mudahan ya tidak disalahgunakan ya, tidak disalahgunakan karena standar-standar pelatihan itu betul-betul kita siapkan untuk melihat kualitasnya seperti apa ya dari konten. Jadi melatih juga untuk para aparatur desa ini melek teknologi ya. Mereka juga bisa tuh Bu nanti jadi kayak apa digital kreator Ya, mempromosikan desanya sendiri seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Oke, mekanisme LSM-nya seperti apa Bu nanti?
di tahun 2024 Yang terkait kesiapan para pelatih, lebih terkait dari kesiapan para pelatihnya yang nanti akan melatih para aparatur desanya. ya, eh, untuk kesiapan para pelatih, ya kita memang mulai menyiapkan saat ini. Jadi kita melatih para pelatih yang kalau yang kemarin kan memang para pelatih yang menggunakan pelatihan konvensional ya, tatap muka. Nah, ini kita menyiapkan para pelatih yang dia juga sudah melek teknologi. Dengan teknologi, maka materi-materi pelatihan untuk para pelatih ya tidak lagi disiapkan secara konvensional, tetapi juga sudah melalui digital. Tahun ini kita melakukan pelatihan untuk para pelatih, bagaimana mereka mengoperasionalkan LMS, mulai dari misalnya ketika harus membuka ruang kelas itu seperti apa gitu ya. Karena semua orang kemudian bisa memahami, kok kalau kalau saya misalkan di buku begitu mau masuk, ini kamarnya mana dulu nih, begitu disiapkan di dashboard gitu ya, atau di handphone, loginnya seperti apa gitu ya, terus namanya menggunakan apa yang harus diupload, terus masuk kamarnya di mana. Nah kita lakukan pelatihan untuk itu. Ini ada di dalam LMS. Jadi LMS itu ke depan kita memang punya tiga segmen pengguna. Pengguna pertama adalah para aparatur, lalu segmen kedua adalah para pelatih. Nah, segmen ketiga adalah ini segala varian sarana prasarana pelatihan, mulai dari modul, konten, dan segala macam. Nah, ketika misalkan para pelatih yang akan meningkatkan kapasitasnya untuk belajar, dia harus memahami dulu nih bagaimana cara masuk di dashboard. Itu juga yang akan mereka ajarkan nanti pada saat mereka melatih para peserta. Masuk ke login ke LMS-nya, lalu setelah login mereka harus upload apa, terus nunggu approval-nya seperti apa. Nah, ini mekanisme ini lebih dahulu kita lakukan ke pelatih, baru nanti kita lakukan untuk para peserta. Itu persiapan kami di 2000. Persiapan di pelatih. Ya. Kalau targetnya Bu di aparatur desanya biar target nih satu kepala desa harus bisa A, B, C, D. Ya. Apa aja targetnya? Yang pertama, karena kita menyebutnya ini adalah learning management system dengan pelatihan dasar, materi dasar. Materi dasar itu adalah materi tentang bagaimana mereka memahami tentang mekanisme perencanaan. Jadi kepala desa, perangkat, sekretaris, lalu ada PKK, posyandu. Ini mereka harus memahami bahwa mereka harus merencanakan program nih. Gimana caranya? Gitu ya. Lalu setelah mereka mengetahui perencanaan, mereka akan melakukan alokasi anggaran untuk kegiatannya yang direncanakan. Ini materi-materinya yang kita siapkan untuk para peserta. Lalu para peserta dengan dia punya kemampuan untuk mengakses melalui teknologi ini, cara-cara perencanaan, cara-cara pengelolaan keuangan, diharapkan dia akan mengimplementasikan itu semua di dalam bentuk program yang akan bisa. Oke, baik Bu. Kalau indikator untuk mengukur, tadi kan kita sudah banyak nih modul-modulnya dalam learning management systemnya gitu. Nah, Ibu, bagaimana caranya Bu? Kita bisa mengukur tingkat kepuasan aparatur desa terhadap pelatihan yang telah diikuti, Bang. Ya mungkin kan ada aja nih, kok waktunya udah sebentar sih Bu, gitu. Kok pelatihan ini diisi oleh pematerinya yang mungkin nggak sesuai dengan materinya. Kok kita entrepreneur tapi diajarkannya oleh PNS. Tadi kan Ibu bilang pelatih itu banyak kan dari Kak PNS. Nah, itu tingkat kepuasan dari aparatur desa yang sudah mengikuti pelatihan ini menurut Ibu seperti apa? Yang pertama memang harus kita lakukan evaluasi ya untuk mengetahui tingkat kepuasan. Tapi memang
kami memang berupaya untuk melakukan pembaharuan terus-menerus ya. Terutama siapa sih yang paling pas untuk menyampaikan materi. Iya, Nah ini penting banget gitu. betul. Kita nggak ingin ada miskomunikasi untuk itu. Misalkan, oke kita ajari mereka perencanaan, kita ajari pengelolaan keuangan. Setelah itu mereka akan mengetahui potensi di desa akan seperti apa. Tapi ketika tahu potensi itu seperti apa, jadi sudah mereka rencanakan, lalu pada implementasinya ini harus didampingi oleh siapa? Nah itu. Pasti mestinya ya harus didampingi orang-orang yang punya kepentingan untuk itu. Memang pelatih saja tidak cukup, Betul. tidak cukup dia hanya mengetahui ilmunya. Dia juga harus mengetahui teknik dan cara atau skill yang harus disampaikan kepada para peserta. Praktek ya, Bu. Lebih praktek. Pelatihan itu bukan hanya soal teori. Betul. Kita juga harus lihat prakteknya mereka sejago teorinya atau enggak nih ya para desanya. Nah, itu juga kan termasuk evaluasi nantinya untuk tahun 2024 mendatang ya, Bu. Berarti PR baru dong nih, Bu. PR baru. Bisa mengevaluasi tingkat keterampilan dan pengetahuan mereka gitu. Jangan habis ikut pelatihan tapi wawasan mereka tetap di situ. Betul. Ya, Maka mereka di situ. ya, maka memang pelatihan kita ya dengan LMS jadi mereka akan masuk dalam ruang pembelajaran digital. Lalu pada saat penerapan mereka akan datang ke spot-spot yang memang misalkan dia merencanakan tentang pengelolaan hasil tanam pisang misalnya di desa itu. Keripik pisang lah katakanlah. Maka dia akan belajar dulu nih kontennya di sini. Merencanakannya seperti apa, mengalokasikan uangnya seperti apa di dalam pembuatan itu. Lalu nanti pada saat berikutnya setelah mereka mengikuti pelatihan di sini, para pelatih akan mengarahkan, oh ini kalian mendapatkan materi entrepreneurnya seperti ini atau materi kewirausahaan ini, ayo kita berkunjung ke desa mana. Nah atau di kota mana atau di tempat mana yang punya best practices. Ya. Maka pelatihan ini sebetulnya walaupun sebutannya adalah learning management system, tidak sepenuhnya juga demikian. Kita menyebutnya ada blended learning. Blended learning. Oke, apa itu Bu? Blended. Ada sebagian yang dia belajar di sini untuk pengetahuannya, sebagian yang lain dia datang ke spot-spot tadi. Spot-spot ya mana nih target penjualan yang bagus, betul, daerah mana, marketingnya harus seperti apa gitu ya Bu. Lalu kalau pembuatan pisang, mana yang pembuatan pisangnya betul-betul di mana yang bagus gitu ya. Yang memang udah menjadi pisang goreng ya. membuat pisang di mana. Nah ini kita datangkan ke sana dan tentu saja mereka akan mengikuti pelatihan yang betul-betul pada orang yang sudah berhasil. Jadi ada dua nih, di blended learning itu sebagian dia belajar pengetahuan di dalam platform, yang sisanya lagi untuk skill dia betul-betul belajar praktek. Itu mungkin contohnya dari segi UMKM, betul, ekonomi kreatif. Nah, balik lagi digital. Sekarang kan banyak tuh desa-desa birokrasinya kita sudah pakai digital. Mau bikin KTP, daftarnya sudah bisa digital. Nah, tapi kan ada juga yang belum. Seperti apa kira-kira persiapan untuk yang belum terjangkau mungkin internetnya desa-desa yang masih di pedalaman biar bisa majunya serentak gitu. Kalau posisi sebetulnya kita punya sekitar 12.000 ya, tahun 2020, 12.000 desa. Tapi saya belum dapat ya sekarang. Nah, kami memang untuk program P3PD ini karena ingin memastikan semua terimplementasi, maka memang tidak memilih desa-desa yang blank spot tadi. Nah, gitu ya. Kami desa-desa misalkan yang belum punya aliran listrik, mohon maaf, kita memang tidak akan menggunakan LMS untuk itu. Kita tetap akan menghadirkan dia dengan tatap muka. Lalu kalau misalkan ingin
melakukan pembelajaran atau berkunjung untuk mencari best practices, ya akan ada. Kami belum memang belum mendesain untuk itu, tetapi di tahun 2025 melalui mungkin ekses strategi dari program ini kita akan menyiapkan mana tempat yang memang bisa menjadi best practices bagi desa-desa yang masih tadi blind spot yang mereka tidak bisa mengakses Akses internet. Tapi kan nantinya nggak ada rencana untuk desa-desa yang blank spot tadi. Mungkin pemerintah nantinya akan kerjasama dengan pihak terkait untuk mengalirkan listrik atau masuknya wifi, internet gitu kan ke desa-desa itu. Biar nantinya kan tidak ada kecemburuan sosial gitu ya. Tapi desa-desa yang sudah maju. Sedangkan kami yang blank spot ini juga kan pengen maju, gitu. Gimana tuh? Menghadapi maksudnya misalkan nanti ada kritikan seperti itu. Iya. Tentu tugas Kementerian Kominfo ya di sini memang mempunyai peranan penting. Ya, Ya, kami rasa permasalahan di kami gitu ya, permasalahan pada saat pelatihan ini dilakukan, ini akan menjadi masukan bagi teman-teman di Kominfo untuk apa namanya memberikan kebijakan yang lebih luas terhadap nah, desa-desa yang memang membutuhkan aliran baik internet itu. via internet atau juga ya mungkin listrik ya Mas. Betul, betul. Karena pengalaman pribadi sih pernah berkunjung ke desa mungkin bisa dibilang perbatasan Indonesia. Ya, Merasakan tidak ada yang namanya jaringan bisa buat nelfon, tapi tidak ada akses bersih, mati gaya ya. mati gaya, gimana mau hubungin orang-orang nggak bisa gitu, berkomunikasi nggak bisa, itu ternyata masih banyak sekali desa-desa yang blank spot seperti itu mungkin bisa menjadi catatan juga ya Bu, perbaikan ke depannya untuk memajukan desa di Indonesia. Ya, Nah, ini juga bisa menjadi salah satu evaluasi mungkin ya Bu ya, atau ya, masukan gitu untuk ya, nantinya program pelatihan aparatur desa di masa mendatang betul. ya. Oke, nah kalau desa sebagai tulang punggung pembangunan, maksudnya seperti apa tuh? Ada istilah desa ini tulang punggungnya pembangunan Indonesia. Ya, kita mengetahui saat ini ada 75.265 desa. Oke. Lalu Pak Presiden, Pak Joko Widodo ini dalam 2 periode mengatakan bahwa Indonesia harus membangun dari pinggiran. Hmm. Membangun dari pinggiran itu adalah membangun desa-desa Yep. yang ada di Indonesia untuk dia setara dengan daerah-daerah ya daerah-daerah perkotaan. Ya, daerah dari kota modern Indonesia. Kota-kota modern. Nah, dia akan ya tentu saja ketika desa sudah mempunyai kapasitas, desa sudah mempunyai usaha, desa yang sudah mampu bergerak secara ekonomi, tentu saja dia akan menjadi tulang punggung pembangunan bagi Indonesia dan dia akan menjadi apa namanya menjadi sumber dari eh, sumber penghidupan bagi Yang iya untuk iya oh, memang Indonesia ini bisa berdiri itu dengan banyaknya desa-desa itu. betul ya kalau mereka maju berarti kan Indonesia akan maju. Betul. Sekarang kita masih berkembang ya. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan Indonesia bisa menjadi negara maju dengan Ya, adanya desa-desa yang sudah modern, desa-desa yang maju dan mandiri. Ya, oke. Bu, kalau inovasi, bicara inovasi di desa, apa yang harus dilakukan agar desa bisa lebih maju? kami berpikir desa itu harus digerakkan Hmm, dan penggeraknya adalah tentu dari pemerintahan. betul. Memang pemerintahan tidak hanya harus melakukan sendiri pembangunannya, tapi dia bisa menjadi motor penggerak bagi masyarakat. Betul. Nah, untuk bisa itu menjadi motor penggerak, maka kita dulu wawasannya, mindsetnya, iya, mindsetnya para pelaku pemerintahan di situ. Karena pelaku pemerintahan, kepala desa, perangkat, ini kan adalah panutan bagi masyarakat desa.
ketika mereka misalkan punya kemampuan menggerakkan, ya otomatis masyarakatnya akan Mengikuti. dan dan itulah yang menjadi sasaran kita. Ya. Kita akan menggerakkan desa dengan menggerakkan kapasitas pemerintahannya. Kapasitas pemerintahan, kualitas juga Kualitas penting. betul, SDM-nya betul, SDM, kualitas SDM yang kita bangun. karena kan Indonesia nih masih kurang nih SDM-nya gitu Ya, kan. Karena mungkin banyak orang yang tadi dibilang 12% di episode sebelumnya aparatur desa itu pendidikannya hanya sampai SMP. Nah, ini kan mungkin ke depannya bukan kita mengkotak-kotakan, tapi akan lebih baik ya. Sehingga betul, yang menjadi aparatur desa dengan mumpuni SDM-nya yang mungkin pendidikannya mumpuni. betul, Jadi wawasannya bisa lebih terbuka, mengajarkan masyarakatnya juga untuk bisa mempunyai pikiran yang jauh lebih open-minded juga gitu. betul. Oke, itu inovasinya karena desa harus maju ya Bu. Ya. Nah, kalau peranan pemerintah pusat terkait apresiasi kepada peningkatan kapasitas aparatur desa, seperti apa? Em, Pemerintah pusat selaku pembina ya, Iya. pembina penyelenggara pemerintahan desa, tentu kita mengapresiasi bagi desa-desa yang mampu mengembangkan potensi yang ada di desanya. Hmm. Apresiasi ini kita lakukan untuk melihat sekian banyak itu kan tentu saja tidak bisa main random seperti itu. Tapi akan ada mekanisme. Kami tiap tahun memang ada mekanisme misalkan dengan lomba desa, lomba di kelurahan. Nah ini yang kita lakukan untuk memotret mana desa yang punya potensi dan kita berikan penghargaan untuk itu. Tapi tentu saja mekanisme untuk mereka melakukan lomba desa, untuk mereka tahu potensi, ya sekali lagi kita lakukan peningkatan kapasitas aparaturnya. Iya. Ada pelatihan. Jadi beri semangat juga ya Bu buat desa-desa Ya, lomba-lomba. Ayo dong biar desa kita jauh lebih baik daripada desa sebelah gitu ya. Jadi memotivasi ya buat desa-desa ya demi Indonesia maju gitu kan Bu. Oke, terus kalau persiapan pelatihan P3PJ untuk 2024, kalau di episode sebelumnya Ibu bilang 2023 tercapai 97%. Persiapan menjelang 2024 sudah berapa persen? untuk pelatihannya ya. Ya untuk pelatihan 2024 ya kita memang mentargetkan 100% ya dari 33.000 desa yang belum gitu ya. Tapi posisi untuk sekarang ya memang karena ini sudah bulan 12 sudah akhir tahun Mata Bu. targetnya memang untuk 2023 memang stuck di angka 97, tapi persiapan kami 2024 harapannya lebih baik lagi lah, jangan sampai seperti sekarang gitu. Walaupun sekali lagi angka 3% dari target yang ada dari 33.000 desa itu kan angka yang sangat ya capaiannya luar biasa dan deviasinya relatif kecil gitu dan kita berharap ya ke depan jangan ada deviasi. Jangan. Berarti ada peningkatan modul pelatihan nggak sih untuk Oh tahun iya, 2024? Kan berbeda kan dari 2023 ini. betul. Pastinya akan ada perbaikan-perbaikan dan peningkatan pelatihan. Ya. Banyak banyak hal yang sedang kita perbaiki untuk 2024. Misalkan tadi ada kendala kita di 2023 di mana kita tidak bisa mencapai 100% target desa selain upacara adat, selain ketidakhadirannya mereka karena hal yang pribadi. Nah, kita memperbaiki dari mekanisme pelatihan ya. Dimana kalau yang kemarin misalkan kita mengundang peserta yang dia dari pulau-pulau berhari-hari, kemudian mereka nggak bisa naik pesawat karena harga tiket mahal gitu. Nah ini kita lakukan sedikit modifikasi. Kalau kemarin pelatihan itu harus di ibu kota provinsi, nah sekarang kita lakukan pelatihan di kabupaten saja. Jadi agar kabupaten tempatnya di kabupaten agar kepala desa ini
lebih dekat dengan lokasi pelatihan, sehingga tingkat kehadiran itu diharapkan akan lebih maksimal. Kalau kemarin kan misalkan NTT, di mana misalkan dari kan pelatihannya harus di Kupang nih, tapi ada yang dari ND, ada yang dari apa namanya Manggarai ke sana gitu ya, jauh Jauh ke Kupang gitu. ya, terus Nagakio dan lain-lain itu. Nah ini yang perlu transportasi dan ya mungkin effortnya lebih besar gitu. Nah ini ke depan karena jarak dan lain-lain ya kita pindahkan lokasi pelatihannya tidak di provinsi. Bisa dibilang kita lebih jemput bola lah. Gitu. Jemput bola nih, karena kemarin kan efisiensi waktu juga banyak yang membuat para aparatur desa atau peserta ini tidak bisa hadir. Jadi sekarang untuk mencapai 100% dari 33.000, jadinya ya udah nggak ada salahnya kalau sekarang Kita yang datang. jemput bola, kita yang datang. Gitu. Oke, terakhir harapan dari Ibu apa sih untuk pelaksanaan P3PD di 2024 mendatang? Bagi kami 2023 ini kan adalah bukan mengatakan uji coba ya, tapi memang runningnya P3PD itu secara masif baru dilakukan 2023 dengan persiapan yang hampir bersamaan dengan pelaksanaan. Jadi persiapannya itu mepet sekali dengan pelaksanaan. Tentu kami menyadari bahwa banyak hal yang harus kita perbaiki ya, banyak hal kekurangan yang terjadi di 2023. Oleh karena itu 2024 berkaca dari pengalaman yang ada sekarang, kita berusaha memperbaiki dari sisi manajemen, strategi, termasuk memperbaiki sumber daya, baik sumber daya pelatih, sumber daya narasumber, bahan ajar dan lain-lain, termasuk materi pelatihan sendiri. Harapannya 2024 tentu akan lebih baik, di mana para peserta pelatihan akan lebih maksimal, harapannya ya 100% gitu ya. Lalu kehadiran 100%, peserta desa juga 100%. Dan yang lebih penting lagi, 2024 kita akan melakukan pelatihan melalui blended learning atau melalui LMS. Maka ya kita akan mencoba untuk menyaring peserta pelatihan yang sudah dilakukan 2023 yang nilainya bagus dari hasil pretest posttest, ya kita masukkan di dalam pelatihan learning management system. Nah ini kita yang akan kita lakukan 2024. Berarti 2024 siap ya para peserta untuk nantinya bisa ikut pelatihan tapi menggunakan learning management system. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang, mudah-mudahan dan pesertanya nonton juga ya Bu ya. Jadi kita bisa mendapat bocoran seperti apa sih pelatihan P3PD di tahun 2024. Sudah cukup menjawab ya, apa sih yang nantinya bakal dilakukan di 2024 sudah dijelaskan banyak sekali oleh Ibu Dr. Kaudamis. Ibu terima kasih banyak. Makanya senang sekali Ibu bisa hadir di talk show Desa untuk Indonesia pada kali ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu, dan modul-modul pelatihan di tahun 2024 bisa terlaksana. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mbak Doke. Sehat Bu ya. Sama-sama. Oke, itu dia sahabat desa talk show. Episode kali ini kita sudah berbicara seperti apa target P3PD di tahun 2024. Jadi bersiap-siap untuk kalian ikutin pelatihannya menggunakan learning management system. Nah, untuk sahabat desa jangan lupa untuk di-subscribe ya Teras Bersamanya, karena nanti kalian bisa melihat episode-episode baru dari talk show Desa untuk Indonesia. Kalau kayak gitu, untuk Azrita pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Terima kasih, sampai jumpa.